Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawwadul karim. Wa qur rabbi zidna ilman wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan selalu kita doakan Ustaz Nanang, kemudian seluruh para guru-guru, para pendidik anak-anak kita, komite dan Bapak Ibu para wali surga semuanya. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi jelang siang ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kembali Allah percayakan hidup, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Namun terkadang begitu derasnya Allah mengucurkan nikmat kepada kita, sampai-sampai kita tidak sadar bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah. Belum tentu orang lain diberikan karunia yang sama. Di antara begitu banyaknya nikmat yang Allah beri kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang istimewa. Kalau dengan manusia biasa tumbuh rasa cinta karena pernah berjumpa, ada rasa rindu karena pernah bertemu. Tapi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita belum pernah bertatap muka dengan beliau, belum pernah berjumpa dengan beliau, tapi Allah titipkan rasa cinta di hati kita. Kerinduan yang begitu mendalam dalam sanubari kita. Bahkan mendengar ada orang yang berangkat haji, berangkat umroh, mengharu biru dalam hati kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk satu surga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para pendengar Allah Subhanahu wa taala. Next, yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 49 sampai ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ardh, yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu 'alimun qadir. Allah mengawali firman-Nya dengan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Buya Hamkadu pernah mengatakan, berbahagialah orang yang mengenal Allah, raja di atas segala raja, yang tidak pernah membalas keburukan hambanya dengan hal-hal yang tidak baik. Allah raja segala raja, Allah yang menguasai langit dan bumi. Bapak Ibu lihat dalam ayat ini Allah menggunakan 3 kata kerja. Yang pertama, yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Dan tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Tidak. Semua yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya.
Bahkan ketika kemudian, mohon maaf, saya sering mengatakan ada orang yang zalim, ada orang yang bodoh, kadang jadi klop, ya, kadang jadi klop. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang kedua, lihat kata kerja yang Allah gunakan dalam ayat ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang anak. Kalau tadi yakhluqu, tapi ketika Allah berbicara tentang anak, yahabu, Allah memberikan anugerah liman yasha'u inatha, kepada hamba yang Allah kehendaki anaknya perempuan semuanya. Ada yang pengen anak laki-laki, tapi dari pertama sampai kesekian perempuan semuanya. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anaknya laki-laki semuanya. Pengen anak perempuan, lahir anak pertama laki-laki, dirayulah istrinya, kayaknya yang kedua perempuan, laki-laki, mah kayaknya ketiga yang perempuan, ternyata laki-laki juga. Mah ini kan sudah 3, yang keempat kayaknya perempuan, ternyata laki-laki juga. Ya. Mah ini kan sudah 4, yang kelima kayaknya perempuan, ternyata laki-laki juga. Akhirnya sang istri mengatakan, udah deh Pak, nanti juga menantu kita perempuan. Itulah kami bersaudara, saya dengan abang-abang semuanya laki-laki. Au yusawijuhum dzukuranan wa inatha, atau Allah menganugerahkan kepada hamba yang Allah kehendaki anaknya berpasang-pasangan. Kenalan dengan wali murid yang lain, anaknya berapa Bu? 4, bisaan 2 laki 2 perempuan, bukan bisaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya di Jakarta punya tetangga orang Tasik. Saya punya tetangga orang Tasik, Bapak Ibu Rasulullah rahmati. Jadi anaknya dia yang pertama itu perempuan, dikasih nama Nini. Kedua perempuan juga Nunu. Ternyata beliau sudah kenal Islam dan akhirnya kemudian setelah itu anaknya laki-laki. Karena sudah hijrah dikasih nama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu ternyata perempuan, Neneng. Pas yang musuh laki-laki, punten, Nana. Tidak menikah, ngasih nama ulama Rasyidin dan ini Nunu Nenek Nana. Kalimat kerja yang ketiga yang Allah firmankan dalam ayat ini adalah lihat. Allah tidak menggunakan yahabu bagi mereka-mereka yang belum dikaruniai anak, bagi mereka-mereka yang mandul. Allah menggunakan kata kerja wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah menjadikan di antara hambanya tidak memiliki anak. Ya Allah, padahal suaminya itu mampu, kerjanya juga good salary, istrinya juga menyibari, somea, akrab dengan yang lain. Kenapa yang gak punya anak? Allah menutup dengan 2 sifat yang mulia. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa hikmah di sebalik orang itu belum diberikan anak oleh Allah. Wa qadir, dan Allah ingin menunjukkan kuasanya. Ada orang berharta pergi ke Penang, Malaysia, berobat ke sana, buat bayi tabung, tapi belum juga punya anak. Allah ingin menunjukkan bahwa Allah itu kuasa. Anak itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu Rasulullah rahmati, kembali saya katakan bahwa anak itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak rumah yang terasa sunyi tanpa kehadiran anak? Berapa banyak ayah ibu yang kemudian mereka merasa kurang, materi berkecukupan, karirnya bagus, tapi merasa mereka tidak memiliki anak dan merasa sedih. Maka apa yang sudah Allah berikan kepada kita itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Rasulullah rahmati. Next. Apa sih motivasi kita mendidik anak? Kenapa kita hadir dalam acara parenting? Parenting itu bukan bahasa Inggris ternyata.
Itu dari bahasa orang-orang Lapa Nunggal. Jadi lu parenting. Nah, jadi seminar parenting lu parenting. Ya, kita mau orang kampung sederhana juga. Jadi sebenarnya lu parenting. Jadi kita yang penting buat kita. Kenapa Bapak Ibu memasukkan anaknya ke Al-Kautsar? Kenapa kita peduli dengan pendidikan anak kita? Next, yang pertama adalah jawaban yang sangat sederhana, tapi mendasar. Kita pengen satu surga dengan mereka. Saya sering diminta untuk nasihat pernikahan. Saya sering mengatakan, Bapak Ibu kalau nanti punya putri yang akan nikah, izin. Biasanya ayat yang dibacakan Ar-Rum ayat 21. Izin akan ditambahkan satu ayat lagi. Nomor ayatnya sama, tapi suratnya berbeda, yaitu At-Tur ayat 21. Ayatnya luar biasa dahsyat. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, kami kumpulkan mereka di surga. Surga. Ada seorang ahli tafsir yang mengatakan begini, kita tidak ragu dengan indahnya surga, kita tidak sangsi dengan nikmatnya surga, tapi dalam ayat ini Allah menggambarkan betapa bahagianya ketika seorang tua, ketika seorang ayah, ketika seorang bunda Allah muliakan masuk ke dalam surga dan Allah pertemukan kembali dengan anaknya. Di dunia saja, ketika kita berpisah dengan anak kita, rasanya kurang lengkap. Anak kita dimasukkan ke pondok pesantren, kita lagi makan mie ayam dengan istri, sempat nanya, ya Allah, anak kita di pesantren makannya apa? Ada sesuatu yang tidak lengkap. Ketika kita buka kamarnya, terbayang anak kita. Bapak Ibu bayangkan, ketika kemudian di surga Allah kumpulkan kembali kita dengan pasangan kita, dengan anak kita. Makanya sering saya katakan dalam nasihat pernikahan, bahwa pernikahan bagi seorang muslim, apalagi bagi seorang kader, bukan cuma sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Bukan cuma pernikahan sehidup semati, tapi pernikahan sehidup sesurga. Makanya sering saya mengatakan bahwa pernikahan adalah ibadah dengan durasi yang paling lama yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat nggak lebih dari 10-15 menit, baca Quran paling tahan setengah jam, sholat malam paling lama setengah jam. Tapi pernikahan, dari mulai kita mencari calon, dari mulai kita akad nikah, dari mulai mengamalkan sunnah-sunnah malam pertama, sampai kemudian kita kemudian punya anak, mengurus anak dan lain sebagainya, itu semua bisa bernilai ibadah kalaulah niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang membuat kita kemudian pengen hadir di sini? Jawabannya satu, pengen anak kita soleh dan satu surga dengan mereka. Kenapa kita percayakan sekolah anak kita di mana, dibimbing oleh guru siapa? Bukan karena yang lain, bukan. Kita pengen satu surga dengan mereka. Jawaban yang sangat sederhana tapi fundamental. Apa jadinya kemudian ketika seorang anak profesor, doktor, insinyur, tapi ternyata tidak soleh? Inilah yang membuat kita kemudian, sekali lagi bahwa tadi saya dimaklumkan dan saya juga mohon maaf ya, baru kali ini bisa silaturahim biasanya Uminya Rumaisyah. Bapak Ibu Rahimani, ini akan menjadi bekal buat kita. Karena apa? Pendidikan dan pengetahuan orang tua mempengaruhi bagaimana pola asuh dia terhadap anak. Karena apa? Bagaimana seseorang akan mendidik dan memberikan pendidikan pada anaknya kalau dia sendiri tidak ada? Bagaimana pengetahuan? Ini yang sering terjadi adalah mendidik dengan feeling. Dulu orang tuanya kayak begitu, dia didik sekarang anaknya kayak begitu. Hanya rahimahullah, jadi kembali bahwa inilah alasan yang paling mendasar kenapa kemudian kita menyekolahkan anak kita di sekolah Islam,
Kenapa kita kemudian ingin ikut dalam acara-acara parenting seperti ini? Saya lihat bapak-bapaknya cukup banyak sampai keluar-keluar, ya. Bapak Ibu Allah SWT, ini suatu fakta yang cukup mahal. Mudah-mudahan bisa diingat. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan 17 dialog orang tua dengan anak. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai utusnya Nabi Muhammad SAW, tentu orang tua ngobrol dengan anaknya itu sampai ratusan ribuan bahkan jutaan kali. Tapi menariknya cuma 17 dialog orang tua dengan anak yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dan itu ada dalam 9 surat. Yang menarik dari fakta ini adalah 2 ayat itu adalah dialog antara ibu dengan anaknya, dan 14 ayat itu dialog antara bapak dengan anaknya, dan 1 ayat Tuhan nggak dijelaskan yang berdialog itu ayah atau ibu dengan anaknya. Kita ulangi, ada berapa dialog dalam Al-Quran orang tua dengan anak? 17. Ada dalam berapa surat? 9. Di dialog ibu dengan anak ada berapa? 2. Dialog bapak dengan anak ada berapa? 14. Ada seorang mahasiswi di Ummul Qura University di Mekah Al-Mukarramah yang bernama Sarah Al-Mu'aitiri mengangkat fakta ini dalam tesis master beliau yang diberi judul dengan Al-Hiwar Bainal Abai wal Abna fil Qur'anil Karim wa Tatbiqatuhu Tarbawiyah. Dialog orang tua dengan anak dalam Al-Quran dan aplikasinya dalam pendidikan anak. Tesisnya sangat luar biasa, tapi resultnya, hasil dari tesis itu diantaranya adalah yang pertama, kata beliau, bahwa dari fakta tersebut seolah-olah Allah ini mengatakan bahwa kewajiban mendidik anak itu bukan cuma tanggung jawab seorang ibu. Bahkan perbandingannya sangat kontras. 2 berbanding berapa tadi? 14. Seolah-olah Allah ini mengatakan bahwa kewajiban mendidik anak bukan cuma tanggung jawab seorang ibu, tapi juga tanggung jawab seorang ayah. Ya. Yang kedua, bukan Allah tidak tahu bahwa sang ayah atau sang suami diwajibkan untuk mencari nafkah. Tapi nanti akan saya masukkan dalam poin, mudah-mudahan waktunya cukup. Saya kasih sampai jam 9.30. Tapi Allah dalam hadis dikatakan seorang mukmin tidak boleh jatuh dalam kesalahan 2 kali. Jadi kalau belajar Quran tapi waktu. Jadi Bapak Ibu Saudara ini. Yang kedua kata beliau, dan nanti saya masukkan dalam poin dalam waktu yang cukup, adalah bahwa Allah bukan tidak tahu bahwa seorang ayah, seorang suami itu sibuk, tapi yang Allah inginkan adalah bagaimana kita bisa memasukkan nilai di sela-sela ngobrol dengan anak. Ya. Ini yang Allah inginkan. Jadi bukan berarti setelah kemudian kajian ini lantas kemudian besokannya atau telepon sini kata Ustaz Agus ini ayah mesti banyak ngobrol. Bukan. Tapi bagaimana pulang dari sini naik motor, saya juga sering jemput anak naik, atau naik mobil kita tanya, ayo siapa yang hafal doa kendaraan? Subhanallah. Bisa. Ya. Kita tanamkan nilai-nilai kepada seorang anak. Saya pernah ke sekolah Islam di Kairo. Yang menariknya adalah ketika saya masuk dan guru memberikan pertanyaan. Kalau di sini, kalau murid bisa menjawab, biasanya angkat tangan atau sebut nama atau mengatakan saya. Itu yang menarik ketika di sana itu ternyata murid-murid takbir. Ya. Ketika guru ngasih pertanyaan, maka murid yang tahu mereka mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, Syekh, kenapa begini? Apa jawaban beliau? Kita ingin mengajarkan bahwa walaupun mereka tahu jawabannya, tapi yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Biar tergede dulu di situ helm, ya, biar tidak besar kepala. Karena apa? Tidak sedikit sekarang ini orang yang tahu, orang yang pintar, tapi keblinger. Ya. Jadi kembali bahwa Bapak Ibu Allah rahmati, kewajiban mendidik anak bukan cuma tanggung jawab seorang ibu. Makanya kapan-kapan usul saya bapak-bapaknya juga diajak. Ya.
biar kemudian kompak. Jangan sampai kemudian ibu-ibunya, larinya, ngegasnya, ternyata bapak-bapak woles aja mah, woles aja. Baik, next yang kedua, kenapa kita termotivasi mendidik anak? Bapak Ibu Rasulullah rahmati, karena pahalanya luar biasa. Ya. Dalam hadis yang berada oleh Imam At-Tabarani, saya lebih sependapat dengan membaca fathah pada huruf ba, walaupun kebanyakan membaca dengan sukun Tabrani, tapi para ulama hadis lebih membacanya dengan fathah At-Tabarani. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukta birrajuli yaumal qiyamati mithlu Uhud." Nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang mendapatkan pahala sebesar bukit Uhud. Dia tidak merasa punya amal yang istimewa ketika di dunia. Dia tidak merasa punya sesuatu yang lebih pada saat di dunia. Maka dia bertanya, qalu ya Rabb anna li hada. Mereka bertanya, ya Allah, dari mana pahala yang besar ini? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hada bi barakat istighfari waladika lak. Ini adalah karena keberkahan istighfar anakmu untuk dirimu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, ya, istighfar seorang anak itulah yang kita harapkan. Jadi habis sholat maghrib di masjid, kemudian saya pulang, ya, baru saya buka pintu mengucapkan salam, ibu saya keluar rumah, masih lengkap dengan mukenanya. Beliau bertanya, Agus mau kemana? Ada mengisi ceramah pada Isya. Pertanyaan berikutnya, nadanya sudah terlihat tidak senang. Emang terburu-buru? Saya sudah tidak berani jawab. Apa kata beliau lagi? Ya, emangnya terburu-buru sampai nggak doain emak? Tahu dari mana beliau bahwa saya nggak doa buat beliau? Nah, apa kata beliau berikutnya? Itu di masjid orang masih pada zikir, lo udah nyampe ke rumah, berarti kamu nggak doain emak. Kata beliau, nggak ada yang diharapkan dari emak kecuali doa anak yang soleh. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, begitulah orang tua. Bahkan ketika saya ke Kuwait, saya sholat di salah satu masjid. Imam masjid saat itu selesai sholat memberikan kultum. Ini sangat menyentak perasaan saya. Beliau mengatakan, kalau ada seorang anak doa buat orang tuanya 5 kali dalam sehari, itu adalah anak yang bakhil kepada orang tuanya. Ada orang Arab, artinya orang Kuwait yang penasaran. Belum mengatakan, Syekh, ini anak mendoakan orang tuanya 5 kali sehari, berarti setiap selesai sholat didoakan pada orang tuanya. Betul kata dia. Tapi kenapa Syekh katakan sebagai anak yang bakhil? Iya, memang bakhil. Penasaran beliau, apa kata Syekh tersebut? Coba kau bacakan doa buat orang tua. Kita baca di mana? Rabbir firli wali walidayya warhamhuma rabbayani. 5 kali Syekh itu minta kepada orang tersebut untuk baca doa. Setelah itu Syekh tersebut berkata, sampai enggak kamu baca itu? Berperlukan engkau membaca hal itu? Lama enggak kau baca doa seperti itu? Kamu baca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, enggak capek? Enggak keluar tenaga yang banyak, enggak perlu waktu yang panjang, enggak keluar biaya. Jadi kalau seorang anak hanya doa 5 kali dalam sehari, sungguh anak itu adalah anak yang bakhil. Padahal orang tua terhadap anaknya, dia keluarkan bagaimana tenaganya, dia jumpakan bagaimana waktunya untuk anaknya. Ya. Jadi yang kedua, kenapa kita peduli dengan anak kita, termotivasi untuk mendidik anak kita, semangat untuk kemudian ikut dalam kegiatan parenting dan lain sebagainya, karena pahalanya luar biasa. Next, yang berikutnya, karena anak yang soleh itu merupakan investasi akhirat kita. Hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam," dalam riwayat lain, "Idza mata al-insan, in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Hadis ini terkenal, tapi kita akan lihat bagaimana syarahnya. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputus amalnya. Orang sudah meninggal, terputus amalnya. Kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah yang mengalir pahalanya. Ya. Bukan sedekah yang konsumtif, tapi sedekah yang kemudian bisa mengalir pahalanya. Beberapa ulama hadis mengatakan bahwa ini maknanya adalah
bagaimana wakaf. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Bapak Ibu coba kita perhatikan hadis ini. Untuk yang pertama dan kedua, kita memahami orang yang sedekah, orang yang belajar terus mengajarkan, wajar kalau dia meninggal dunia kemudian pahalanya terus mengalir. Kenapa? Ada investasi dia, betul? Orang sedekah itu bukan ringan. Setiap orang sedekah pasti terjadi perang batin. Kalau sekarang ada kotak infak jalan juga pasti terjadi perang batin. Merah atau biru, merah atau biru, ya. Akhirnya merah enggak, biru enggak. Karena sudah dibilangi Bapak Ibu, nanti kita akan kumpul orang tua, siapkan infak yang terbaik. Oh, dari rumah tuh saya akan infak 100.000. Nyampe pas lihat orang tua murid banyak juga, saya akan menggoda 100.000, panganan banyak uang kasnya, digoda jadi 50.000. Ternyata makin penuh. Bapak Ibu silakan maju ke depan, digoda lagi karena 50.000, 20.000 aja, 30.000 habis bagi apa? Bisa makan di akhir sama anak-anak. Dari rumah 100.000 nyampe ke sini ternyata cuma berapa? Jadi sedekah dan ilmu yang bermanfaat kita paham, ada investasinya. Tapi yang ketiga coba yang menarik, anak yang doa, kok orang tua yang terus mengalir pahalanya? Sekarang, kalau yang pertama dan kedua kan ada substansi, ada peran, ada kontribusi, ada investasi. Kalau yang ketiga, anak yang soleh doa, orang tua yang dapat pahala. Apa investasinya? Investasinya adalah mendidik sang anak hingga menjadi anak yang soleh. Dan itu kadang lebih berat daripada kita menyumbangkan harta, daripada kita mengajarkan ilmu. Kadang lebih berat. Bapak Ibu yang suka baca Al-Quran tentu misalnya suka baca Al-Quran. Surat ketiga dalam Al-Quran adalah surat Ali Imran. Surat Ali Imran, bacanya Ali Imran yang artinya adalah keluarga Imran. Surat ini istimewa. Kenapa istimewa? Ada tahu? Yang pertama, karena surat ini merupakan satu-satunya surat yang diberi nama dengan nama manusia biasa. Bagaimana dengan Luqman? Terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Luqman adalah seorang nabi, ada yang mengatakan Luqman adalah manusia biasa. Tapi yang confirm bahwa dia manusia biasa adalah Imran. Yang kedua istimewanya surat ini adalah surat ini menjadi satu dari 7 surat terpanjang dalam Al-Quran. Atau dikenal dengan Asrarul Mathani. Yang ketiga yang berkaitan dengan bahasan kita, Bapak Ibu kalau baca surat Ali Imran, Imrannya sendiri yang diceritakan dalam surat ini. Yang diceritakan siapa? Istrinya yang sedang hamil. Seolah-olah Allah ingin mengatakan dari Imran ini dan kemudian dari istrinya lahir seorang wanita yang mulia. Siapa dia? Maryam. Pesannya adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, untuk mendapatkan anak yang baik, terkadang dari orang yang biasa-biasa, dari orang yang tidak populer di dunia. Saya pahami. Ya, baik. Jadi investasi kita terus. Ini ada tanya jawab ibu ya. Ya. Mau berapa menit? Tinggal setengah jam lagi. Mau 15 menit penyampaian atau berapa menit? Ini. Saya nyiapkan 22 slide, jadi kalau nggak tahu baru 3 atau 4. Baru. Mengizinkan setelah ini biasa juga ada acara Palestina dan acara peresmian wasatah. Sebenarnya juga ada acara istimewa ulama MUI di jadi seperti yang dibilang sampai sekarang. Oh, mau bertanya dulu? Enggak usah. Jadi belum masuk ke pola asuh, baru 45 dulu. Lanjut dulu, lanjut. Next kalau gitu. Baik, Bapak terus menerangkan. Baik, kalau gitu kita mulai masuk ya. Bahwa saat ini bahkan kalau saya lihat di sini, maka yang ada itu adalah sekarang itu 5 generasi. Ini bisa dicari, saya juga ambil dari brand akademi dari internet. Ada generasi baby boomers, ada
ada kemudian generasi Y, ada generasi X, ada generasi Z, ada generasi Alpha. Sekarang ini ada 5, ya. Ada generasi baby boomers, ya. Ada generasi milenial, ada milenial ini kebalikan bukan koloni, ya, bukan. Ya. Baik, next berikutnya dia tahu. Generasi baby boomers adalah generasi yang lahir, jadi generasi ini dibatasi dengan tahun kelahiran. Yang disebut dengan generasi baby boomers adalah generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Saya lihat dari tadi rata-rata kayaknya di sini nggak ada. Yang kedua adalah generasi X, yaitu yang terlahir dari 1965 sampai 1980. Nah, saya termasuk generasi X nih. Yeah. Yang ketiga adalah generasi Y atau generasi milenial, awal generasi milenial, yeah. Yaitu yang lahir 1981 sampai 1996. Saya lihat di sini kebanyakannya adalah generasi milenial, ya. Milenial betul di sini. Berarti nggak beda generasi bapak-bapak dengan saya. Ya, bapak-bapak milenial, saya kolonial. Dan berikutnya generasi Z, yaitu generasi yang terlahir tahun 1997 sampai tahun 2012. Dan ini saya lihat tadi ternyata Ibu Tri ini kepala SDIT dan ini buat murid-murid SD, wali murid orang tua SD. Jadi sepertinya anak-anak kita itu adalah generasi Alpha, generasi yang lahir tahun 2013 sampai sekarang. Betul? Nah, ini mohon maaf yang sering terjadi biasanya dalam kehidupan sekarang, yang biasanya kurang harmonis itu antara generasi baby boomers dengan generasi milenial. Next, berikutnya. Apa perbedaan dari generasi ke generasi? Yang pertama, kalau generasi baby boomers itu adalah berjiwa petualangan, karena kehidupan yang sangat-sangat saat itu masih penjajahan, ya, masih sederhana, ya. Maka Bapak Ibu harus menerangkan generasi baby boomers ini adalah jiwanya jiwa petualangan, ya. Kalau kita dengarkan cerita-cerita mereka sekolah kadang harus jalan kaki 2 kilo, ya. Kalau makan, ya Allah, kamu ini jajan telur banyak banget. Dulu mama 1 itu dibelah jadi 4. Ya. Jadi bagaimana mereka memiliki prihatin survival itu memang karena keadaannya. Nanti yang jadi masalah adalah bagaimana tadi kalau dari POV itu, bagaimana kita memiliki keprihatinan